Pemirsa, dalam menjaga kelestarian kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam dan mengurangi tekanan penduduk terhadap kawasan yang berinteraksi tinggi dalam memadukan kepentingan konservasi dan perekonomian masyarakat di sekitarnya ini perlu diadakan daerah penyangga. Nah, daerah penyangga merupakan daerah yang berada di luar kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, baik itu menyangkut hutan, tanah, dan juga apapun milik negara maupun yang dibebani hak demi menjaga keutuhan kawasan suaka alam, suaka atau di kawasan pelestarian alam tersebut. Dan hari ini di podcast Wana Suara kita akan sama-sama membahas terkait dengan pengelolaan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Dalam hal ini di daerah istimewa Yogyakarta, seperti kita ketahui salah satu daerah penyangga di kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam terdapat Taman Hutan Raya atau Tahura tentunya. Pasti mungkin pemirsa yang mendengarkan podcast ini tidak asing dengan nama Tahura. Kita akan bahas bersama-sama. Bersama saya Visintia Rina dan juga 3 narasumber yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Tentu saja akan saya kenalkan satu persatu. Untuk yang pertama, ada Bapak Sabam Benediktus Silalahi SHUT MP selaku Kepala Balai Tahura DLHK DIY. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak. Ya, kita akan sama-sama bahas Tahura nggak ya Pak? Dan yang selanjutnya ini ada Bapak Bambang Setio Martono SEMBA selaku anggota Komisi B DPRD DIY. Semangat pagi Bapak Bambang. Selamat pagi, yang penting kita selalu sehat. Amin. Tentu saja. Dan selanjutnya untuk yang terakhir ada dari akademisi dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Ada Ibu Kristiani Fajar Wiyanti SHUT MSI. Halo Ibu. Hai Mbak. Nah, kita sama-sama hari ini membahas mengenai pengelolaan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam atau kalau disingkat KSA KPA gitu ya. Semoga nggak agak ini ya kepleset gitu ya, panjang gitu ya. Oke, mungkin kita akan mengetahui dulu untuk definisi dan juga tujuan daerah penyangga ini dulu Pak. Mungkin dari Pak Beni dulu terkait dengan definisi dan juga tujuan daerah penyangga KSA KPA. Makasih Mbak. Jadi kami mungkin pertama menyampaikan bahwa kami ini kan di daerah istimewa Yogyakarta ini kan merupakan salah satu yang ditugaskan untuk mengelola kawasan kami, yaitu kawasan konservasi Taman Hutan Raya Bundar. Yang memang kalau dilihat dari judulnya tadi itu masuk di kawasan pelestarian alam. Kalau di kawasan suaka alam itu lebih ke arah di suaka marga satwa dan itu memang langsung dikelola langsung oleh kementerian. Nah, memang salah satunya untuk kami yang di provinsi memang ditunjuk adalah di Taman Hutan Raya Bundar. Lokasi kami memang cukup jauh Mbak, di Gunung Kidul. Tepatnya itu ada beberapa desa yang mengapit. Ada Bundar, ada Gading, ada Ngalang, dan ada Ngelegi. Nah ini memang sebenarnya kami lebih ke arah, bukan mohon izin, karena ada akademisi, kami lebih ke arah bahwa itu penyangganya kami tetapkan secara pedukuhan. Nah, kalau desa itu terlalu luas. Kalau pedukuhan tuh lebih tersasar yang langsung dengan kawasan kami. Kami ada 13 pedukuhan yang mengapit itu. Jadi kami istilahnya dengan dusun penyangga. Nah, jadi supaya kami lebih terikat, lebih berinteraksi dengan masyarakat. Nah, daerah penyangga ini kan lebih ke arah bagaimana kita bisa mengontrol antara kawasan kami dengan kawasan di luar kawasan kami dan itu bisa mendukung program yang nanti bisanya masyarakat juga bisa terlibat langsung mendukung apa yang ada di dalam kawasan kami. Mungkin Mbak tahu bahwa kita kan mempunyai tiga kawasan ya, kawasan lindung, produksi, dan konservasi. Satu-satunya kawasan yang memang
untuk aktivitas masyarakatnya itu yang paling ini adalah kawasan konservasi. Aturan regulasinya itu sangat-sangat ketat. Nah, bagaimana kita ingin menciptakan masyarakat itu bisa bermain, bisa melibatkan. Nah, inilah kita buatlah dengan mungkin di Jogja ini, saya nggak tahu kalau di yang lain. Kita bangunnya dengan istilahnya desa, bukan desa tapi adalah daerah penyangganya adalah pedukuhan. Itu. Nah, kita buat ini dengan catatan bahwa nantinya ke depannya kontrol antara kami dengan masyarakat itu bisa terjalin. Karena sekali lagi kehidupan masyarakat sangat-sangat tergantung dengan kawasan. Apalagi kawasan konservasi kami dulunya adalah kawasan produksi. Nah, itu yang harus kita betul-betul bekerja sama dengan masyarakat sehingga nantinya ada jalinan yang lebih baik. Kira-kira begitu. Kalau di Tahura itu sendiri, kegiatan aktivitas yang di sana tuh saat ini apa saja sih, Pak? Kalau untuk masyarakatnya sebenarnya ya nanti ini cuma saya. Jadi kami sebenarnya betul-betul menghormati dengan masyarakat. Tidak mungkin kita bangga kalau masyarakat itu keluar dari kawasan. Kami tidak bangga itu. Karena sekali lagi masyarakat itu adalah mitra kita yang paling terdepan. Nah, sekarang dengan kemarin kami berbuat sesuatu dibantu oleh pakar-pakar dari konservasi, bagaimana kita bisa itu menjadi bagian yang lebih baik. Nah, sekarang ini dengan kami menyusun dengan 13 pedukuhan, kami mencoba dengan merubah blok-blok yang ada di dalam kawasan kami. Yang darinya 3, sekarang ada 5. Dari 5 ini ada 1 blok yang betul-betul kami tempatkan untuk masyarakat. Supaya masyarakat yang bisa tadinya mengambil rumput, yang bisa untuk melakukan aktivitas di dalam kawasan, kita bikin ruang yang kita namakan adalah blok tradisional. Blok tradisional. Ya. Kalau untuk blok-blok yang lain tuh biasanya untuk itu ada blok lindung, blok khusus, blok pemanfaatan. Nah, itu langsung dikelola oleh di luar masyarakat. Dalam hal ini dari DLHK sendiri juga untuk mengatur itu. Iya. Ya. Baik, kalau untuk peran daerah penyangga dalam mendukung konservasi keanekaragaman hayati di KSA KPA ini? Nah, itu tadi saya katakan memang contoh kecil saja, masyarakat itu kan kadang-kadang mereka kan tahunya adalah mendapatkan, mengambil, ya kan? Tetapi mereka tidak tahu yang mereka ambil itu ternyata itu dilarang, ya kan? Nah, contoh aja kecil, ini realita yang terjadi. Kita sudah memberikan blok-blok bagi mereka. Masyarakat ini sebenarnya kami sudah buat dalam bentuk satu kemasan, yaitu adalah kelompok tani. Nah, kelompok tani ini yang legal dan mereka bisa masuk. Jadi mereka itu kami berikan dengan suatu luasan kayak bundar kami berikan di Ngelegi, Ngalang, dan Gading. Nah, ternyata pun juga masih ada mereka masuk ke blok lindung, mengambil rumput yang sebenarnya itu tidak dibolehkan. Nah, terus mereka ke blok yang lainnya untuk nah, ini yang kita arahkan sekarang, jangan sampai itu terjadi. Karena apa? Ketika mereka mengambil rumput, oh ternyata situ ada bibit-bibit yang kami tanam. Dan itu bagi mereka tidak memahami. Nah, ini yang perlu kami lakukan pendampingan, pembinaan, penguatan kelembagaan untuk mereka bisa paham. Kawasan konservasi itu perilakunya beda seperti produksi dan lindung. Itu, Mbak. Itu dia tadi secara gambaran besarnya terkait dengan kondisi Tahura untuk saat ini dan bagaimana untuk upaya konservasi yang memang dilakukan oleh DLHK DIY seperti itu. Mungkin saya ke Bu Fajar terlebih dahulu, Pak Bambang nih. Nah, tadi di-spill gitu kan ya kata Bu Fajar ini memang Tahura ini menjadi satu yang istimewa ya Bu ya. Taman Hutan Raya yang dimiliki Daerah Istimewa Yogyakarta yang juga istimewa. Oh iya, betul juga ya Pak ya. Betul istimewa. Nah, ini kan juga yang satu-satunya dikelola ya Bu oleh daerah. Seperti itu. Itu bagaimanakah pengelola dan kriteria daerah penyangga di KSA KPA ini sendiri seperti apa? Oh ya. Sebenarnya tadi banyak sudah disampaikan Pak Beni Mbak. Jadi kalau bicara
daerah penyangga, apalagi tadi disebutkan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Itu panjang sekali ya Pak Beni. Biasanya kita nyebut KSA KPA itu kawasan konservasi gitu aja lah gitu kan. Ya lebih singkatnya gitu ya. Iya gitu. Kan kalau kita bicara daerah penyangga pasti nggak lepas dari bicara yang disangga apa dulu sih gitu. Nah ini kita itu kan punya Tahura, satu-satunya kawasan konservasi yang dikelola daerah, kebetulan Jogja punya ya Pak Beni ya, karena tidak semua daerah punya gitu. Jadi karena ada Tahura, kemudian hari ini kita bicara daerah penyangga. Tadi sudah disampaikan Pak Beni juga daerah penyangganya ada sekian dusun ya Pak Beni ya. 13. Nah, daerah penyangga itu apa sih gitu? Itu kan sebenarnya daerah yang ada di atau bertetanggaan atau bersebelahan dengan kawasan konservasi. Dalam hal ini kalau di Jogja ya Tahura Bunder gitu ya Pak. Yang bersebelahan dan didorong untuk punya fungsi mendukung keutuhan kawasan. Jadi kalau bicara sebenarnya daerah penyangganya Bunder tuh harus ditetapkan dengan kriteria apa ya? Ya kriterianya pertama tetangganya Bunder, berdampingan dengan Bunder. Yang kedua ke depan dia punya fungsi untuk bisa mendukung keutuhan Tahura Bunder sebagai kawasan konservasi. Nah ini mungkin yang menarik Pak Beni, tadi disebutkan Pak Beni, kadang masyarakat tuh nggak tahu Tahura tuh apa, ngambil rumput nanti ada bibit-bibit koleksinya Tahura yang keambil gitu. Nah kita kan perlu tahu dulu nih Tahura nih sebenarnya tugasnya ngapain sih? Gitu kan. Kalau semua kawasan konservasi ini kan secara umum melindungi keanekaragaman hayati. Nah kalau sudah ada kawasan untuk melindungi ngapain butuh penyangga gitu kan, berarti kita berangkat dari ada persoalan ini pasti gitu. Nah kalau secara umum daerah penyangga itu kan areal yang semacam perlindungan tambahan. Iya, karena kawasan konservasi itu kadang punya problem penghuninya tidak mau tetap di dalam nih gitu. Misalnya yang dilindungi apalagi satwa yang suka main-main ya Pak. Satwa terus dia suka tidak tahu batas kan keluar. Di satu sisi itu kadang membutuhkan perlindungan tambahan, atau di satu sisi lain ketika sekitar kawasannya itu adalah masyarakat misalnya, masyarakat itu kan nggak lepas dari berinteraksi dengan kawasan. Sama seperti di Bunder, di Tahura Bunder, masyarakat berinteraksi dengan memanfaatkan beberapa hasil hutan lah, mungkin rumput, pakan ternak dan lain sebagainya. Disitulah kemudian konsep daerah penyangga dibutuhkan. Seperti pagar mungkin ya Pak ya, memagari secara ekologi dan secara sosial. Kebetulan isu sosial yang lebih kental di Tahura Bunder. Kayaknya kalau satwa-satwa dari dalam keluar enggak ya Pak ya. Tapi beberapa kawasan konservasi memang butuh perlindungan tambahan secara ekologi. Nah kalau Bunder konsepnya adalah perlindungan sosial. Jadi kalau tadi Pak Beni kita punya sekian pedukuhan yang belum ditetapkan ya Pak ya, tidak ditetapkan, tapi kalau di kebijakannya kan daerah penyangga ini harus ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, ditunjuk mana sih daerah penyangganya lalu ditetapkan. Memang setahu saya belum ada daerah penyangga yang ditetapkan, tapi meskipun tidak ditetapkan, tadi cerita Pak Beni sudah concernnya Tahura punya perhatian yang banyak ke daerah sekitarnya. Mungkin kalau bicara daerah penyangga begitulah Mbak cerita awalnya. Kenapa terus Bunder punya penyangga? Kita anggap penyangga ya Pak walaupun tidak ditetapkan, karena saya juga tahu itu bahwa kegiatan-kegiatan di Bunder itu luar biasa menggandeng masyarakatnya. Sejauh ini kalau untuk kegiatan di Bunder itu apa saja sih kalau misalnya untuk saat ini gitu yang mungkin masyarakat taunya yang dari depan aja gitu, oh ini Tahura gitu, tapi sebenarnya Maksudnya ada beberapa kegiatan itu gimana, Mbak? mungkin kegiatan tadi dalam hal konservasi seperti itu apa saja yang saat ini mungkin dilakukan. Ini kayaknya gitu. Pak Beni atau saya ya? Pak Beni Boleh yang Pak paling Beni tahu dulu ini. atau Bu Fajar mau menambahkan gitu. Langsung dengan masyarakat ya. Boleh, atau dari dinasnya sendiri saat ini tengah melakukan apa sih untuk daerah penyangga ini? Terhadap masyarakat kan. Jadi gini, jadi memang dalam 2 tahun ini saya memang dengan teman-teman di Tahura lebih konsen kepada masyarakat. Jadi dengan kami melakukan review blok, dengan kita menetapkan blok tradisional, ini sebenarnya dalam 3 tahun ini kami berupaya untuk bisa memberikan. Memang mohon izin, mungkin ya kami juga mungkin agak sedikit dibilang berbelok-belok, tetapi intinya itu kembali ke masyarakat. Karena apa?
kita tidak bisa mengatakan masyarakat, hai kamu nggak bisa, gitu. Tetapi nanti mereka tanya kontribusimu kepada kami apa? Nah ini kan dilematis. Nah ini kami coba membuat konsep itu satu dengan blok tradisional. Kami memberikan mereka semua kegiatan bentuknya tanaman buah-buahan di blok tradisional. Karena apa kami concern itu? Karena ketika mereka kita libatkan itu semua yang terlibat. Jadi dari kaum laki-laki, kaum wanita dan kaum anak-anak. Nah itu. Di sisi lain nanti ketika ke depannya itu untuk mereka juga. Itu. Nah ini juga kami ingin mencoba bahwa di tanaman-tanaman itu kami selang-selingkan dengan HPT, hijauan pakan dan ternak. Di sisi lain nanti, mohon izin, kami akan mencoba kita lakukan dengan tanaman semusim. Tapi dengan satu jenis tanaman, yang tanaman semusim itu lebih pendek daripada tanaman pokok. Itu. Sehingga kami manjakan. Karena apa, sekali lagi, kawasan kami ini banyak koleksi tanaman yang itu, maaf kata, nilai ekonomisnya juga tinggi. Ini yang kami khawatirkan, karena semua itu berdekatan dengan daerah penyangga itu. Nah, syukur-syukur sampai saat ini belum ada namanya pencurian kayu di kawasan konservasi kami. Itu. Nah, itu mungkin karena kami sering komunikasi, interaksi, tetapi intinya kawasan Tahura Bundar itu lebih ke arah bagaimana masyarakat itu sejahtera, hutan kami itu lestari. Kira-kira begitu. Berarti masyarakatnya pun juga ini ya, patuh gitu terhadap apa yang diinstruksikan dari dinas terkait dan juga yang mengelola seperti itu ya. Oke. Nah, kalau untuk mungkin ada strategi nggak sih yang bisa diterapkan seperti itu dalam meningkatkan keberhasilan pengelolaan daerah penyangga KSA KPA ini sendiri? Kalau mau dibilang keberhasilan, saya belum bisa mengatakan, karena kalau saya bilang berhasil, ternyata tidak. Jadi intinya gini, kami tetap melakukan adanya pembinaan, monitoring, evaluasi terhadap apa yang kami buat di dalam. Kami terus terang, peran masyarakat sekali lagi kami utamakan, kami libatkan dalam bentuk salah satu mitra. Kedua, kami memayungi dalam bentuk kelompok tani, ya. Ketiga, kami juga mengharapkan adanya pendampingan lewat teman-teman penyuluh kehutanan, sehingga tingkat keberhasilan itu bisa terlihat ketika masyarakat itu dengan kami itu bisa berbaur. Itu berbaurnya apa? Kita bisa melihat sekarang, saya tidak ini dulu ya, mereka sudah bisa mengerti, oh itu blok yang tidak boleh diambil tanamannya. Iya. Di pinggir kanan, di kiri kan kebanyakan tuh pengambilan sekarang kan di kiri kanan sungai. Oh itu nggak boleh loh, itu karena sudah masuk dalam blok lindung. Nah itu, tapi itu harus sabar. Itu sabar, tetapi intinya kami berupaya semuanya itu bisa kita satukan dalam satu konsep yang jelas dalam pemberian ekosistem kawasan konservasi. Kalau dari akademisi sendiri Bu, seperti apa Bu? Mungkin melihat dari pengelolaan Tahura saat ini seperti apa sudah dijelaskan oleh Pak Beni gitu, masyarakatnya pun juga mungkin juga bisa mengendalikan gitu ya agar tidak mengambil rumput gitu ya di kawasan terlindung gitu. Mungkin ini Mbak, saya selalu tertarik dengan kata-kata Pak Beni yang koleksi itu, tanaman koleksi kita di situ gitu. Nah, banyak ya Bu ya. Mungkin ini yang perlu kita sampaikan ke masyarakat bahwa Tahura ini sebenarnya apa sih gitu. Kok Pak Beni berulang kali mengatakan ada koleksinya loh, tolong ikut dijaga gitu misalnya. Nah, mungkin ini adalah penting untuk masyarakat tahu gitu. Tahura itu kan salah satu dari banyak kawasan konservasi yang kita punya nih. Tadi Pak Beni sampaikan hutan itu kan ada hutan lindung, hutan produksi dan hutan konservasi. Nah, Tahura ini salah satu dari hutan konservasi. Nah, hutan konservasi itu hutan yang dilindungi, tapi yang dilindungi adalah keanekaragaman hayatinya. Jadi kalau kita tahu ada kawasan konservasi, sudah pasti dia kawasan yang dilindungi untuk melindungi kekayaan keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya secara in situ, jadi melindungi di rumahnya sendiri gitu. Nah, tapi Tahura ini kan salah satu kawasan konservasi yang boleh in situ, boleh ex situ.
Mungkin untuk masyarakat tahu kalau bicara kawasan konservasi itu ada cagar alam, Suaka Marga Satwa, Taman Nasional, Tahura dan Taman Wisata Alam. Nah, Tahura berarti karena dia kawasan konservasi berarti kan dia melindungi keanekaragaman hayati yang di dalamnya. Itulah kenapa di Tahura Bunder banyak koleksi, karena fungsi dari Tahura memang untuk ada fungsi koleksi, ada fungsi perlindungan, pasti ada fungsi edukasi dan ada wisatanya juga sebenarnya. Nah, ini mungkin nanti menarik kalau bicara wisata, apalagi terkait dengan daerah penyangga. Tapi saya ingin menekankan di situ, di fungsi konservasinya, di mana di dalamnya ada koleksi-koleksi, sebenarnya boleh tumbuhan dan satwa ya Pak ya. Tapi Tahura Bunder ini khasnya di tumbuhan. Kayaknya ini penting untuk diketahui masyarakat juga. Ada 3 macam koleksi ya Pak ya, yang ada di Tahura di dalam Bunder Tahura itu Bunder ya? gitu. Karena emang itu jadi nilai penting kawasan ya Pak ya. Kebetulan Tahura Bunder ini berulang kali saya sampaikan istimewa gitu. Nilai penting kawasannya tuh selain keanekaragaman hayati, ternyata masyarakat tuh punya posisi penting ya Pak ya di Tahura Bunder. Nah, dikasih blok tradisional juga tadi ya Pak untuk bloknya itu ya. Nah kalau cuman kadang saya merasa, mungkin nanti Pak Benny bisa mengoreksi ya, saya merasa masyarakat tuh kayaknya tidak terlalu paham ya Pak tentang Tahura itu sakjane itu bahasa Indonesianya apa ya? Sebenarnya Tahura itu sebenarnya ngapain sih gitu? Kok dilindungi, kok ini nggak boleh, itu kok nggak boleh, kok nggak di blok-blok, kok saya cuma boleh di blok tradisional dan lain sebagainya. Mungkin itu satu hal. Nah, yang kedua, karena kita bicara daerah penyangga, Bunder ini tadi disampaikan Pak Benny nggak menutup sejarahnya dulu hutan produksi, sehingga interaksi masyarakat ke dalam itu sudah pasti sangat intensif, pengambilan rumput lah dan lain sebagainya. Disinilah kemudian sepertinya ini menjadi bagian yang jadi concern gitu untuk mungkin bukan diakomodasi secara totalitas gitu, tapi diberikan ruang-ruang untuk pemanfaatan bagi masyarakat desa penyangga, karena memang dimungkinkan ada akses ke dalam itu dimungkinkan dengan beberapa prinsip perlindungan yang tetap diutamakan. Barangkali saya kok malah concernnya ke situ Pak, membuat masyarakat tahu Tahura ini apa gitu. Lalu kenapa kok masyarakat nanti diberi ruang dukungan seperti apa gitu. Sangat penting ya untuk masyarakat bisa tahu tentang Tahura ini sendiri. Nah, mungkin saya mau ke Pak Bambang nih Pak. Pak Bambang tadi sudah dijelaskan, kita juga sama-sama mendengar gitu tentang daerah penyangga, KSA, KPA, kawasan Tahura Bunder yang begitu istimewanya juga bagi Yogyakarta dan juga masyarakat yang mengetahui hal tersebut. Kalau dari Bapak sendiri melihat pengelolaannya dari KSA, KPA di DIY saat ini seperti apa Pak? Saya berawal dari lokasi dulu. Ya, jadi kalau kita jalan mau ke pantai di Gunung Kidul itu kan mesti lewat Tahura Bunder. Nah, Tahura itu kan dulu kan sudah terkenal sebelum adanya COVID ya Pak Beni. Setelah adanya COVID kemudian menurun. Nah, ini kan perlu dibangkitkan kembali. Ya, dibangkitkan kembali keberadaan dari Tahura itu. Nah, kemudian tadi disampaikan Ibu sama Pak Beni bahwa di situ kan konservasi untuk tanaman dan sebagainya. Nah, kemudian ini perlu dari Pak Beni untuk membuat leaflet Pak. Untuk leaflet bahwa Tahura itu tahunya ini. Ya, itu disebarkan kepada masyarakat. Nah, kemudian mungkin ke dunia pendidikan. Seperti SMA, SMK, kemudian dunia perguruan tinggi. Ya, ini kan akhirnya kan Tahura itu ternyata begini. Ya, itu kan perlu adanya satu leaflet untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Nah, kemudian kalau yang di dalam tadi disebutkan ada blok tradisional. Tradisional itu masyarakat kan boleh untuk mengakses nih Pak nih. Tapi kan harus ada batasan nih Pak ini ya. Nah, batasan itu harus ada perhatian bahwa masyarakat itu tidak boleh menggunakan blok yang lain selain tradisional ya, jadi ada batasan-batasan gitu ya, agar supaya nanti masyarakat itu juga tahu ternyata bahwa saya itu hanya boleh di sini ya, kayak gitu.
Nah, itu kan perlu adanya satu batasan-batasan itu. Kemudian yang berikutnya untuk menghidupkan kembali di Tahura itu, ini hanya usul Pak Beni. Ini perlu ada event Pak. Ada event apalah. Ya, pokoknya di situ kan ada sepeda Pak ya. Ya, sepeda itu kan kalau yang pada goes, nah itu dikasih tahu bahwa di Tahura itu ada daerah untuk bisa goes. Nah, kan gitu. Nah, itu kesehatan dan sebagainya Pak nih. Ya, gitu. Nah, kemudian setelah itu kalau sudah goes kan biasanya lapar loh. Lapar. Ya, itu perlu adanya makanan ya. Kemudian kalau sudah makan, kemudian untuk mengingat kembali perlu ada souvenir Pak. Ya, souvenir agar supaya besok bisa kembali ke situ lagi. Ya, kan gitu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya peran daripada media sosial Pak. Ya, media sosial. Nanti Pak Beni bisa moto kan, motret di bagian ini, kemudian pohon-pohonnya yang pohon langka ini. Ya, itu diberikan informasi kepada masyarakat. Sehingga Tahura itu menjadi menarik Pak, menarik untuk wisatawan. Jadi tidak hanya kalau dari Jogja langsung ke mana pantai. Nah, itu perlu mampir dulu ke Tahura kan gitu. Ya, kemudian apalah namanya kayak binatang. Tadi saya ngobrol-ngobrol kan ada rusa ya Pak ya. SFF ya Pak. Nah, rusa itu kan kemudian nanti kalau anak-anak datang ke situ maunya memberi makan. Itu kan tertarik loh anak-anak. Tuh, di samping itu mungkin tidak hanya rusa ya, mungkin ada kelinci atau apa lagi ya, sehingga anak-anak datang ke situ tuh memberi makan. Nah, ini kan ada pengalaman ya Pak ya, pengalaman bahwa di Tahura itu ada itu. Tuh. Nah, kemudian nanti informasi ke sekolah-sekolahan Pak. Umumnya ada ekstrakurikuler. Nah, nanti diarahkan ke Tahura gitu. Sehingga masyarakat menjadi mengenal Tahura itu apa sih? Nah, kemudian tanaman-tanaman langka ya. Tadi saya ngobrol sama Bu Wajar, mungkin seperti tanaman timoho Pak. Nah, timoho itu apa masih ada? Nah, itu. Nah, kalau kenari masih ada aja ya. Sehingga tanaman-tanaman yang menjadi jalan itu di Tahura ada. Jadi ditunjukkan ini loh, mengapa kok dulu ada jalan ini, karena ada tanaman ini kan begitu. Ini punya semua. Nah, makanya tapi kan perlu diinformasikan Bu. Diinformasikan nanti dari bentuk leaflet, dalam bentuk ya monggo lah supaya masyarakat itu mengenal. Sehingga Tahura ini menjadi hidup gitu loh, hidup. Jadi tidak hanya langsung ke pantai tapi ke Tahura. Mampir dulu ya. Nah, kemudian kalau mampir itu apa yang menarik di situ? Nah, ini kan perlu disampaikan kepada masyarakat. Nah, kemudian tadi disampaikan bentuk kerjasama dari padukan nih Pak J. Nah, nanti apa itu? Jadi padukan mundur apa, ngalang apa, kemudian ngelegi apa, kemudian gading apa dan sebagainya. Nah, itu nanti kan seperti yang di mana ya, di Breksi. Di Breksi itu masing-masing paduan itu bisa membuat sesuatu yang bisa menarik dari wisatawan. Umpamanya ada yang membuat kerajinan A, nah, kemudian jenis makanan X gitu. Nah, sehingga masyarakat itu kalau meninjau ke situ ada oleh-olehnya itu. Nah, nanti kerjasama dengan padukuan itu. Karena padukan kan merupakan penyangga nih Pak ya. Penyangga itu ya hanya usul Pak Beni. Nah, nanti kalau masalah nanti anggaran ya. Nanti kalau masalah itu nanti belakangan. Oke. Baik, berarti dari jawaban Pak Bambang tadi, sejauh ini bagaimana Pak untuk menjadikan Tahura ini mungkin sebagai daerah
kunjungan juga, lalu agar masyarakat tuh paham gitu tahura ini seperti apa fungsinya dan konservasinya seperti apa gitu. Ya. Jadi sebenarnya apa yang disampaikan Pak Bambang, Bu Fajri, memang kami hampir 3 tahun ini sudah melakukan hal-hal yang hubungannya bagaimana kita mensosialisasikan tahura itu. Jadi kami mulai itu dari tingkat yang paling rendah, yaitu SD. Kami sudah melakukan untuk satu DIY. Kami masuk ke tingkat SMA, SMP dan SMA. Sekali lagi apa yang Pak Bambang, ketika kami ingin melanjutkan, keterbatasan dengan kembali lagi regulasi anggaran. Tapi kami sudah mengambil langkah-langkah tersebut, walaupun tidak secara keseluruhan. Tapi kami mencoba mewakili dari masing-masing kabupaten dan kota, dari tingkat SD, SMP, dan SMA. Nah ini kami coba. Memang kalau kita melihat grafiknya, dari hasil yang kami himpun selama 1 tahun itu kebanyakan dari wisata edukasi. Jadi urutan pertama adalah edukasi. Itu. Kalau wisata tadi, kalau Mbak Hajar bilang ayunan itu adalah edukasi poin paling terakhir. Itu real existing yang terjadi. Nah, karena kami memang juga ditargetkan dengan pendapatan itu paling banyak dari edukasi. Iya. Nah, sehingga saya berpikir bagaimana kemasan tahura ini lebih ke arah ke pendidikan sesuai tujuannya tahura. Dan itu mohon izin ini sudah sampai keluar. Beberapa perguruan tinggi kami sekarang sudah melakukan kerjasama dengan UNS Solo. Sudah dengan Nusa Cendana NTT dari jauh-jauh. Ya karena memang kami melakukan tadi Pak Bambang media sosialnya kami promosikan lewat IG kami itu. Ya ini yang kami bisa perbuat, tetapi intinya tahura itu bagi kami kecil itu tapi indah. Filosofi kami kecil itu tapi indah. Indahnya apa? Kita bisa memberikan informasi tentang apa yang ada dan itu mungkin tidak ada di daerah lain. Nah, kalau berbicara tentang keunggulannya, kami sekarang tuh mencoba merangkumkan semua tanaman-tanaman yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Contohnya adalah tanaman topomini, tanaman-tanaman yang mempunyai nama wilayah. Nah, kami sudah selesaikan Gunung Kidul. Gunung Kidul kami sudah selesaikan semua. Jadi serut, terus nama-nama tempat yang itu adalah itu tumbuhan kami sudah membuat itu. Nah, ini kami melangkah ke Kulon Progo, tapi kembali lagi pada regulasi agar kami tetap mencoba. Ini pun juga mohon izin Pak Bambang, kami secara ikhlas juga mencoba mencari eksplorasi. Jadi bagaimanapun juga karena itu sudah rohnya kami konservasi, kami mencoba mencari. Kemarin kami setahun yang lalu kami menyumbangkan tanaman sempu ke Diklat. Iya. Itu pun juga kalau kami anggap itu sudah langka, Bu. Sangat langka. Dan itu merawatnya hati-hati. Artinya apa? Kami mencari identifikasi tanaman-tanaman yang itu memang bisa kita buat menjadi koleksi. Kedepannya tanaman-tanaman itu kami akan barcode. Yang kami tanam sehingga nanti ketika orang datang barcode, oh tanaman ini ya ada di situ. Sekali lagi mungkin Pak Bambang bisa mendukung itu lewat mekanisme. Itu juga penting itu. Jadi ketika ada yang berkunjung tuh nggak usah dijelasin. Tidak usah, tinggal barcode. Sekarang kan pakai HP ya Pak, tinggal scan informasinya di situ. Tapi ya memang proses membuat itu ya itu dukungan. Tapi kami mohon izin mulai sekarang mungkin karena kami kan sudah menyusun RPJP kami perencanaan kami 10 tahun, kami harus bisa untuk menyusun itu sehingga nanti langkah kami ke depan sampai 2027 mungkin seyogianya tahura itu bisa dikenal oleh orang luar. Kira-kira itu perlu disusun di idenya Pak. Sudah Bapak. Tinggal yang dukungan lain yang itu yang belum. Karena gini, kemarin pernah ada orang Jepang datang, dia bilang ini sudah lengkap sebenarnya.
sampai dia makan serangga. Iya, Bu, dia makan. Bahwa ini tidak ada di Jepang. Terus dia bilang Homani. Kami bilang gitu, terlalu murah. Gitu. Tapi kan kembali lagi, kawasan Tahura itu kan bukan kawasan komersial. Itu kembali lagi ke situ. Kalau tadi yang dijelaskan Pak Benny, Pak Bambang gitu Bu, ini kan berarti Tahura ini menjadi salah satu wisata minat khusus juga ya Bu ya? Yang memang bisa disajikan kepada para masyarakat khususnya yang memang berada di wilayah Yogyakarta agar mengerti Tahura ini seperti ini loh, indah sekali loh. Perlu loh untuk masuk ke sini juga, berkunjung ke sini seperti itu. Kalau tanggapan Bu Fajar gimana Bu? Menurut saya ini tantangannya Pak Benny ini sebagai pengelola gitu. Mungkin malah sudah nggak tantangan ya Pak, sudah komitmen ya kayaknya Pak Benny. Karena Tahura Bunder itu, kalau saya lihat Tahura-Tahura yang lain Pak, kadang ketemu dengan pengelola yang lain, koleksinya itu kalau Bunder tuh dibandingkan yang lain rasanya jauh lebih luar biasa. Bunder tuh punya 3 koleksi ya Pak ya. 3 koleksi itu bukan berarti 3 jenis tumbuhan Mbak, 3 kategori koleksi. Ada tumbuhan keistimewaan Jogja, itu ada sekian jenis. Ada tumbuhan asli penyusun hutan kars, itu ada sekian jenis. Lalu ada tumbuhan yang digunakan untuk nama-nama daerah atau yang disebut toponimi. Dan tadi sampaikan Pak Bambang baru Gunung Kidul saja ya Pak yang teridentifikasi dan sudah mulai dikoleksi. PR-nya Pak Bambang masih mau ngoleksi yang Kulon Progo, Sleman, Kota. Nah, tantangannya di situ mengidentifikasinya itu juga satu effort. Setelah teridentifikasi mencari jenisnya. Jangan-jangan nyarinya aja susah ya Pak, mengeksplorasi untuk bisa dikoleksi di Tahura Bunder. Nanti setelah bisa dikoleksi, memeliharanya sampai benar-benar tumbuh, dan PR-nya tadi dari Pak Bambang mensosialisasikan itu ke masyarakat. Itu kan tugasnya Tahura ya Pak ya. Nah, masih tantangan satu lagi kalau dalam konteks pembicaraan kita hari ini kan daerah penyangganya nih, desa penyangganya gimana ya mendapatkan support dari masyarakat sekitar. Kan tadi Pak Bambang Pak Benny banyak cerita tentang mengakomodasi kepentingan-kepentingan masyarakat di desa penyangga. Harapannya kan ke depan juga Tahuranya mendapatkan support dari masyarakat sekitar gitu dalam rangka mengkonservasi koleksi-koleksi tadi. Saya sih membayangkan misalnya di wisata tadi ya, saya lupa ini tantangan yang berikutnya tuh dikunjungi kalau kata Pak Bambang ya, kalau bisa lewat Tahura tuh berkunjung. Tahura dari dulu sudah dikunjungi ya Pak, tapi mungkin dulu tuh kunjungannya untuk istirahat, main ayunan karena ada ayunan. Tapi mosok Tahura bikin tujuan wisata bikin ayunan sih, sedangkan ada potensi kekayaan lain yang luar biasa yang sudah dikerjakan oleh Tahura. Rasanya saat ini orang juga tidak hanya ingin ayunan saja Pak, tapi ingin mendapatkan experience tertentu, datang, oh ternyata di Jogja tuh kayak gini ya, terutama yang toponimi kalau saya Pak. Kita seringan ketemu daerah dengan nama tanaman, kalau Pak Bambang tadi Timoho, di Timoho itu sudah nggak ada tanamannya, tapi di Tahura Bunder ada, misalnya seperti itu kan satu experience seru yang bisa menarik orang untuk berkunjung. Saya pikir ini 3 tantangan untuk ngelola Bunder nih. Mengoleksi sendiri itu luar biasa, karena yang dikoleksi itu tumbuhan-tumbuhan yang sulit dan gaib. Bukan gaib ya Pak, saking sulitnya gitu. Iya. Nah, jadi kita tidak ingin sejarah itu hilang misalnya di toponimi, tapi ada di Bunder. Kalau itu ada di Bunder, berarti kayaknya layak kita main ke Bunder, dapat pengalaman-pengalaman itu. Jadi kan nggak cuma main ayunan tadi Mbak. Saya membayangkan nanti di Bunder itu juga misalnya, tapi saya kurang tahu nanti ya seperti apa masyarakat di desa penyangga itu bisa ikut support di pengembangan ke depan. Kalau tadi kata DED sudah disusun, gimana ya ruang usaha masyarakat penyangga bisa ikut nimbrung. Saya pikir itu menarik. Dan mungkin siapa tahu loh Pak, ke depan interpreter untuk area edukasinya masyarakat setempat gitu, siapa tahu Pak. Nah, sebenarnya itulah mimpi itu. Jadi kami sudah buat semua master plan itu. Oke. Dibuat, ini saya pribadi. Saya pikir itu Tahura itu betul-betul sesuai dengan tujuan Tahura itu gitu. Jadi sebenarnya Pak Bambang, Bu Fajar, jadi kami akan membuat semua itu. Kami akan desain itu ada sekolah lapang.
ada tempat untuk bagaimana masyarakat kita libatkan dalam satu tempat yang sama, itu sudah kami buat. Kami sudah desain semua itu pada titik terendah. Bagaimana kerjasama kami dengan stasiun Flora Fauna, bagaimana kami kerjasamakan dengan persemen permanen yang ada di situ. Jadi semua itu jadi kita buat satu lintasan yang sama. Gitu. Ketika orang mungkin bicara masalah mungkin mau apa, aku nggak mau lihat tentang edukasi, ada tempatnya kami buat. Sehingga tahun ini sebenarnya kami akan menyusun desain tapak itu juga. Gitu. Jadi sebenarnya mimpi kami, bisa nggak sih 2027 itu kita sudah bisa melihat celah-celah embrio-embrio itu. Kalau itu 2025 itu bisa terbentuk. Itu Pak Bambang. Jadi mungkin perlu tambahan. Jadi kemarin kan kita membuat perda pramuwisata. Ya. Jadi pramuwisata itu bisa dididik dan diberikan sertifikat. Ya, itu dari dinas dinas pariwisata. Ya, kemudian perdanya kemarin kita buat itu sehingga nanti kalau di Munter itu membutuhkan itu sudah ada pramuwisata yang bisa menjelaskan. Bisa menjelaskan umumnya ini apa konservasi di sini, ini apa, kemudian tanaman ini bagaimana, kemudian jadi wisatawan itu bisa apa ya istilahnya, informasinya tuh bisa komplit itu karena di situ sudah ada pramuwisata itu ada Pak, nanti bisa di apa ya disampaikan ke dinas pariwisata itu untuk bisa dididik. Diganti pelatihan, namanya bahasa Inggrisnya, kemudian bahasa Jawanya, karena kan kita daerah istimewa ya. Oh ya ini. Ya. Kami juga begitu. Kami punya kayak sekarang ini kami dorong mungkin dari Bunder kemarin baru ikut pelatihan juga tentang pemandu wisata. Kami coba dorong tuh dari KTA semua. Ya. Jadi mereka kami bawakan ke Kadipaten, Bu. Luar Pendidikan. biasa saya. Iya. Kami dorong. Jadi ketika ada formasi itu kami daftar semua. Dan semua itu gender, ibu-ibu semua. Sampai pelatihan pengemasan madu, ibu-ibu. Karena kami tahu potensi madu ketika kawasan itu konservasi pasti ada potensi itu. Dan kami ini. Dan terakhir ini ada 4 semua. Itu pun juga dari KTH. Gitu. Tadi sampaikan tadi masalah tata batas, batas-batas itu tadi, Bu. Kami ini sekarang bulan ini kami ada membuat tentang tata batas kawasan kami. Nah itu masyarakat kami ajak, kami libatkan. Jadi mereka tahu mana sih batas kawasan, mana sih batas kawasan kalian, bagaimana sih. Jadi kami libatkan. Intinya apa dengan maksud ini? Supaya mereka jelas tahu. Jadi bahwa tata batas di kawasan konservasi itu dengan tata batas kawasan APL, ini loh perbedaannya itu. Nah sekali lagi memang harus kita, kalau saya sih dipraktekkan dulu. Kalau bicara sosialisasi itu kan kadang-kadang mereka bingung apa. Tapi saya balik itu. Praktek dulu baru nanti sosialisasinya terakhir. Bukan sosialisasi itu baru praktek, tapi saya praktek dulu sehingga ketika mereka sudah melakukan itu baru kita ajak untuk istilahnya kalau bukan sosialisasi, diskusi. Gitu. Kira-kira gitu. Artinya bagaimana tadi membedakan blok tradisional dengan blok lain, ya kami ada khasnya membedakan itu sehingga masyarakat oh ya ketika saya jalan ke sana itu sudah bukan blok tradisional lagi, tapi itu blok lindung. Oh kalau saya jalan ke sana berarti itu sudah blok koleksi. Kan ada batas-batas standar yang mereka sendiri sudah paham. Gitu ya tentang blok-blok yang ada di situ juga. Tapi harus dengan kesabaran. Perlu waktu juga ya. Waktu. Apa namanya dalam pengelolaan desa atau daerah penyangga ini di KSA PLA ini sendiri. Nah, kalau nanti Pak Bambang jalan-jalan ke Nguot Gadik, itu ada satu kan yang wisata kuliner. Mungkin Bu Baca udah saya lewat. perlu nyoba itu, Nah, Pak. Belum nyoba, itu pun Pak. juga binaan kami itu, Pak. Oh, gitu ya. Yang tadinya itu cuma kecil, ya mohon izin, bukan saya apa.
kita harus berani, saya bilang sama teman-teman. Jangan kita kasihkan masyarakat tuh yang kecil. Kita beranikan, kita lebarkan tuh apa lahannya mereka, sehingga kita ingin mengurangi mereka beraktivitas di dalam. Betul. Itu. Nah sekarang ada 15 warung kuliner. Iya. Ada nasi berkatnya, ada ininya, ada sebagainya, dan ciri khasnya ada Besok kita ke sana, Mbak. Boleh habis ini Itu. temenin Pak. Boleh sih ya. Sama Pak Bambang juga nanti. Karena itu di Jalan Baru Muat Gading. Oh baik. Dan itu termasuk dalam di blok pemanfaatan. Berarti sekarang juga untuk pengelolaannya pun juga sudah melewati itu ya Pak ya. Maksudnya untuk pengembangan wisatanya tadi yang seperti dikatakan Pak Bambang, kulinernya pun juga perlu ditambah lagi, ataupun perlunya ada event gitu kan, event-event yang jadi dilaksanakan memang gitu. Pak Benny sudah melangkah. Salut Pak Benny. Nanti mungkin ingin diberikan apa lagi nih Pak, mungkin dari Pak Bambang di Dewan ini sendiri nantinya apa strategi yang mungkin bisa diterapkan dalam meningkatkan keberhasilan yang memang sudah dilakukan dari dinas ini di Tahura Bunda? Jadi kita itu di Komisi B. Komisi B itu kan mitranya banyak. Salah satunya di LHK. Iya. Misalnya sekian periode tertentu kan kita kumpulkan. Nah, nanti kita sharing gitu ya. Kita sharing, kemudian kira-kira programnya apa sih? Nah, kemudian nanti kita datangkan TAPD. Nah, yang jadi hambatan itu nyun sewu TAPD. Tantangan ya betul. TAPD itu agak dong nyurat-nyurat ini loh. Ya, tapi perlu juga nanti TAPD itu juga diberikan pemahaman. Seperti kemarin itu waktu itu Pak, ada kera ekor panjang Pak. Kera ekor panjang itu ternyata di TAPD kemudian diberikan anggaran 250 juta untuk bagaimanakah ada penelitian untuk bisa kera ekor panjang itu bisa teratasi. Belajar di Tahura. Ya, gitu Harus lah. belajar di Tahura Pak, bagaimana cara itu menghindari. Nah, ya itu dia. Malah belajar di Tahura. Ya, Karena Tahura sendiri belum pernah Pak, sampai detik ini kera ekor panjang belum masuk. belum masuk ya. Ya. Jadi itu di daerah Semen ada, di Palian ada, di Tepus ada. Jadi banyak sekali laporan mengenai kera ekor panjang. Kemudian saya sampaikan ke forum, kemudian TAPD akhirnya bisa memberikan anggaran. Ya, nanti kalau seperti Tahura juga kita dorong agar supaya juga TAPD menyetujui anggarannya berapa gitu loh. Ini yang penting itu. Kalau support dari akademisi sejauh ini untuk Tahura saat ini mungkin partisipasi dari para akademisi ataupun mahasiswa yang memang berada di kehutanan ini sendiri untuk bisa melihat Tahura sekarang tuh seperti ini di Bunder itu gitu gimana Bu? Kebetulan ya, Mbak, kalau saya pribadi dan dari kampus kami di Fakultas Kehutanan ini cukup lama sih bersama Tahura Bunder dalam beberapa kegiatan riset dan lain sebagainya, baik itu untuk riset flora, fauna, ada SFF Bunder itu teman-teman yang di satwa itu rutin riset yang di laboratorium satwa liar, lalu riset-riset yang lainnya. Kebetulan kalau saya pribadi itu dulu malah dari sejak mungkin ini juga satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa Tahura Bunder tuh saya menyimak dari menghadapi persoalan tekanan masyarakat sekitar ya Bapak ya. Jadi ini menarik. Dulu saya mengetahui Tahura Bunder itu luar biasa tekanan masyarakatnya karena dulu hutan produksi sehingga masyarakat ada di dalam. Saya sempat riset di situ Mbak untuk mengetahui sebenarnya berapa banyak sih masyarakat yang berinteraksi dengan kawasan, seberapa ketergantungan mereka dalam bentuk apa. Mungkin itu support kami di situ ya, dari mencoba mengenali Tahura Bunder dengan persoalannya, salah satunya di persoalan sosial. Dulu kita melihat masyarakat ini kayaknya ancaman nih buat kawasan gitu. Tapi melihat cerita Pak Benny sekarang, rasanya ini sudah bergulir nih. Masyarakat itu dari kita lihat sebagai ancaman, kayaknya sekarang sudah mendekati menjadi teman. Artinya kalau kita melihat masyarakat ancaman, pasti pikiran kita kan menanggulangi.
Sama kayak kami mencoba dengan riset-riset untuk support itu. Oh, tahu ketergantungannya itu sekian loh. Kalau nggak boleh ngambil rumput itu luar biasa guncangan sosialnya gitu. Ternyata Pak Benny dengan Tahura Bundernya, oke, kita alokasikan untuk diakses. Jadi mulai deket ya Pak, dari melihat masyarakat sebagai ancaman, lama-lama kenal deket. Nah sekarang justru malah bekerja sama dengan diberi ruang usaha untuk mewujudkan baik fungsi konservasinya sebagai koleksi-koleksi tadi, kemudian ke fungsi edukasinya. Saya yakin ini keterlibatan masyarakat akan terus didorong. Jadi kalau pertanyaannya tadi support kampus dari kegiatan riset, kegiatan pengabdian, dan mungkin kita cukup sering diundang Pak Benny untuk mendiskusikan Tahura, baik itu dalam kegiatan perencanaan mungkin atau dalam kegiatan-kegiatan pengelolaan kawasan. Kami juga pernah kayaknya numpang di Tahura Bunder Pak untuk kegiatan edukasi. Ya, jadi saya membayangkan kalau Tahura Bunder itu benar jadi Pak Bambang. Jogja itu kan tempat yang dikunjungi itu kalau nggak pantai, gunung. Nah, Tahura Bunder tuh punya kunjungan yang agak beda. Mengunjungi museum ada ya Pak ya. Nah, Tahura Bunder tuh bayangkan itu jadi museum juga, koleksi tanaman itu kan kayak museum tapi hidup gitu. Ini kan luar biasa ya. Museum tapi hidup. Kita datangi, terus saya membayangkan Tahura Bunder benar-benar jalan fungsi wisata edukasinya, dan masyarakat daerah penyangga benar-benar terfasilitasi untuk mendukung si Tahura Bunder ini. Dan sehingga masyarakat bisa menjadi mitra gitu. Nah, gitu. Kalau kami di kampus tuh gitu, kalau sering gimana ya caranya masyarakat tuh dari ancaman buat kawasan konservasi, tapi kemudian malah bisa jadi teman gitu, berkolaborasi. Nah, kayaknya Tahura Bunder on the track tuh ke sana. Tinggal barangkali syarat ketentuan berlakunya nanti dukungannya itu ya Pak ya, untuk sampai di mana sekarang yang tahu Pak Benny lah. Nah, baik, ini kan juga kita mengetahui bahwa pengelolaan ini pun juga terus-menerus untuk dilakukan. Nah, sejauh ini nanti bagaimana mekanisme dalam monitoring dan juga evaluasi Pak pengelolaan KSA KPA ini sendiri Pak? Ya, tadi yang pertama saya katakan sebenarnya kami secara monitoring dan evaluasi itu kan memang kami mencoba memvariasikan semua itu menjadi bagian kesatuan di dalam kawasan kami. Kami coba mengusulkan suatu kegiatan pembinaan kelembagaan itu. Artinya apa? Kalimat ini artinya untuk melihat sejauh mana peran masyarakat dalam wadah KTA itu. Itu. Terus bagaimana mereka melakukan apa yang kami sampaikan kepada mereka. Sekali lagi masyarakat itu sekarang sudah mulai Pak Bambang Bu Wajang. Yang terjadi itu sebenarnya adalah petani-petani imigran. Itu yang jadi tantangan kami sekarang. Dan itu tidak bisa kami ini. Tapi kami sekali lagi kami berupaya dengan masyarakat tuh. Sampai saya bilang gini, hey hati-hati loh, kamu punya daerah yang sudah kamu tata, nanti banyak loh pengunjung ilegal yang datang. Mereka bingung, apa pengunjung ilegal? Itu loh petani-petani imigran yang mengambil rumput di situ. Oh iya Pak, dan itu pernah terjadi Bu. Mereka menangkap dan ya mereka punya secara ini terhadap pelaku-pelaku itu. Nah itu kembali lagi bahwa pembinaan kami lakukan adalah pembinaan kelembagaan dan penguatan. Itulah nanti kami mulai. Di samping teman-teman kami di lapangan, penyuluh kehutanan itu berbaur bagaimana ritme peran mereka terhadap apa yang ada di dalam itu. Kira-kira gitu. Ini termasuk ini Pak Benny, mungkin juga penembak burung liar. Nah, itu mohon izin Pak, saya sampaikan, saya panggil peran kalau polisi apa Pak di itu Binsa yang di masyarakat itu. Yang polsek punya. Polsek, Saya sudah sampaikan dan saya sampai begini Pak Bambang, saya ajak ke beberapa KTH. Tuh, kan di sana tuh ada yang menembak. Kok kamu biarkan? Itu wilayah kamu loh. Jadi secara gitu. Dan kami sekarang sudah bentuk masyarakat mitra Polhut. MMP, yang mana setiap desa itu kami minta 2 personil dalam wilayah Tahura. Iya. Kira-kira begitu. Tapi sejauh ini juga sudah aman ya Pak? Maksudnya tidak ada perburuan liar di sana untuk di Tahura kami Bunder? upayakan jangan sampai. Jadi kami sudah pasang papan informasi di masing-masing
pedukuhan yang nanti orang pada masuk. Sudah secara beban informasi sudah disampaikan. Pak Bambang mau menambahkan Jadi tadi? sudah on the track. Berarti sudah terintegrasi dengan Jadi baik. Sudah, ya mudah-mudahan nanti semakin hari semakin Amin. menarik Iya. di Tahura untuk kunjungan-kunjungannya. Apalagi nanti disupport sama akademisi untuk penelitiannya dan sebagainya. Intinya Jadi tadi ya Bu bisa disampaikan gitu untuk pengembangan ini. Nah ini kita ke yang akhir nih kan ya. Kita kan semua juga punya harapan seperti itu dalam pengelolaan daerah desa penyangga KSA KPA termasuk di Tahura Bunder ini sendiri seperti apa. Nanti di masa yang akan datang kita berbicara angan-angan yang tadi mungkin Bu Fajar inginkan, Pak Bambang inginkan dan juga Pak Beni inginkan, itu nanti Tahura Bunder ini dalam pengelolaan desa atau daerah penyangga KSA KPA ingin seperti apa ke depannya gitu. Ya, jadi harapan kami sebenarnya kalau saya dengan kami sudah menyusun RPJP kami sampai dengan 2034 kami bisa tersenyum, ya. Tersenyumnya gimana? Ketika Pak Bambang dari Dewan bisa. Kami sekarang di 2025 kami kritis nih saya katakan, karena saya punya mimpi, bukan saya, kami di Tahura tuh punya mimpi 2025-2026 tuh sudah didukung sarana prasarana yang tadi kami sampaikan. Apa yang kami desain dalam DID kami, Master Plan, bisa terwujud. 25, 26, 27. Kalau itu udah terwujud, yang tadi Pak Bambang katakan itu bisa terbentuk. Itu saja harapan kami. Itu. Kalau itu bisa terpenuhi, bisa terwujud, ya saya pikir setelah nanti kami purna tugas kan ada yang melanjutkan. Penerusnya gitu Ya, ya, Pak, ya. kira-kira gitu. Mungkin ada rencana ke depan dalam pengelolaan Tahura Bunder ini sendiri dalam waktu dekat apa Pak, ada nggak? Yang dalam waktu dekat ya kami tetap membuat, jadi tahun ini dan besok kami sudah mulai rencana untuk membuat barcode. Oh baik. Ya, kami sudah beranikan diri. Informasi untuk koleksi Ya, keuangannya itu ya Pak. Jadi kami sekarang ini lagi mencoba untuk menghimpun semua informasi itu sehingga nantinya kami akan ke depannya akan membuat barcode. Jadi nggak usah lagi itu dikata tak dan sebagainya. Itu target saya 2025 karena itu prah awal kita. Terus yang kedua, yang tadi saya kata dari awal tadi, kalaupun yang di atas itu dibongkar, 2025 kami mencoba sekarang masyarakat yang menjadi pemain. Oh yang di atas itu yang kunjungan yang biasa dikunjungi Ya, itu ya Pak? itu kan akan dibongkar. Iya. Dan itu akan kembali kami buat seperti hutan dan itu akan kita tempatkan koleksi-koleksi tanaman keistimewaan. 1,24 hektar kami masukkan ke situ semua. Karena di atas sudah ada tanaman mentawak yang ditanam oleh Gusti Mangkubumi. Nah itu rencana terdekatnya 2025 itu biar masyarakat paham ya ketika main scan sudah ada informasinya seperti itu ya. Baik, semoga saja. Pak Bambang mungkin nanti di masa yang akan datang nih ingin Tahura Bunder ataupun pengelolaan daerah-daerah penyangga KSA KPA ini ingin seperti apa kita? Jadi ini merupakan harapan dan cita-cita ya. Iya. Jadi seperti dulu waktu kita pertemuan di komisi Pak Beni, ya kita harapkan Tahura itu bisa menjadi suatu tempat yang nyaman, bisa untuk rekreasi, bisa untuk rekreasi edukasi dan rekreasi yang lain. Ya seperti tadi waktu ngobrol dijadikan tempat untuk film, pembuatan film. Nah itu kan, itu kalau pembuatan film itu kan nanti kan para produser, itu kan bisa promosikan. Jadi ini lokasi syutingnya di Tahura kan gitu. Nah, ini kan satu bentuk promosi gitu. Sehingga kan masyarakat kan akan tahu, oh Tahura itu di Bunder di Kapanewon Patok ya Pak ya, di Kabupaten Gunung Kidul. Nah, jadi nama Gunung Kidul kan bisa naik Pak. Ya itulah harapan kita seperti itu. Karena ya meskipun saya itu
penduduk di kota, tapi kan berdekatan dengan warga di Gunung Kidul. Jadi harapan saya kan Gunung Kidul bisa lebih naik lagi kan gitu. Harapan dan cita-cita kita. Dan juga mungkin support untuk ini ya Pak ya, tadi terkait dengan mungkin adanya anggaran dan lain-lain gitu. Dewan bisa mensupport hal tersebut ya berarti ya. Kalau gitu kewajiban kita. Kewajiban kita. Nanti tugas Pak Benny tuh agak dekat-dekat juga. Nah, kalau Bu Fajar selaku di akademisi seperti apa Bu? Ingin masa depannya Tahura Bundar tuh pengen seperti apa sih gitu? Kalau bicara Tahura Bundar ini kan karena ini kawasan konservasi, pasti ada fungsi utama yang diemban gitu. Ya harapannya fungsi utamanya itu memang benar terwujud, karena kadang kita tuh lupa dengan fungsi utamanya kawasan konservasi. Kalau misalnya Tahura Bundar ini kan salah satunya yang sudah dari tadi kita bicarakan sebagai lokasi untuk koleksi tumbuhan-tumbuhan spesial di Jogja, itu yang tadi ada 3 kategori itu. Jadi harapan saya ya itu bisa terwujud fungsi konservasi itu. Dan sebenarnya fungsi konservasinya Tahura Bundar ini kan sebenarnya sudah dituangkan di rencana pengelolaan ya Pak Benny, tadi disampaikan Pak Benny. Ada hal-hal yang diprioritaskan dalam rencana pengelolaan itu, ada tujuan pengelolaan untuk jangka 10 tahun gitu ya. Harapannya 10 tahun ke depan tuh apa yang sudah kita statementkan saat merencanakan itu bisa terwujud. Nah memang untuk terwujud itu ada beberapa hal. Satu hal Pak Bambang ini kadang memahamkan publik tentang misinya kawasan konservasi itu kan satu hal yang jadi faktor prasyarat dasar gitu. Harapan saya sih akan lebih banyak yang memahami, oh ternyata Bundar itu tugasnya gitu. Kalau gitu ya mari kita support lah. Ternyata Bundar tuh nggak sekedar tempat wisata yang bikin fasilitas ayunan jungkat-jungkit toh. Oh ternyata daripada membuat ayunan tuh lebih mahal loh mengkoleksi tumbuhan langka dan prosesnya sedemikian berat itu ya. Mari kita dukung. Mungkin harapan saya begitu. Jadi banyak pihak makin memahami apa itu Tahura Bundar dan tugasnya, sehingga dukungan apapun itu bentuknya, mungkin kalau tadi ngobrol dengan Pak Bambang itu pasti dukungan kebijakan anggaran dan lain sebagainya, tapi juga dukungan yang lain, dukungan masyarakat dari desa penyangga lah yang tadi sudah kita lihat tracknya dan lain sebagainya. Intinya setidaknya 10 tahun lagi kita bisa ketemu ya Pak Benny, terus mudah-mudahan diberikan umur panjang. Amin. Lalu kita tahu bahwa tujuan pengelolaan yang kita statementkan saat podcast itu terwujud kayak gitu. Mungkin itu. Kita tunggu di waktu yang akan datang ya. Apakah nanti pembicaraan kita ini benar-benar akan diwujudkan seperti yang dicita-citakan Pak Benny, Pak Bambang, Bu Fajar sendiri. Nah, harapannya seperti itu sehingga Tahura menjadi lebih dikenal oleh masyarakat. Sama-sama kita menjaga lingkungan tersebut, apalagi masyarakat sudah dilibatkan nih. Tinggal bagaimana masyarakat juga ikut mengelola dengan baik dan memberikan juga edukasi kepada yang lainnya agar menjaga hutan kita ini sama dengan juga melestarikan apa yang memang sudah kita punya seperti itu. Baik, terima kasih sekali Pak Benny, Pak Bambang, Bu Fajar. Tadi habis dibantuin Bu Fajar loh. Apa tuh Mbak? Sama-sama kita nge-host ya Bu. Biasanya Bu Fajar kan membuat pertanyaan. Sekarang malah besok kita collab ya Bu ya. Kita sama-sama tanya gitu. Tanya Pak Benny dan Pak Bambang. Terima kasih juga untuk pemirsa podcast Warna Suara yang sudah mendengarkan kami. Semoga ini bisa menjadi referensi untuk Anda semua yang memang peduli terhadap lingkungan kita, terutama di daerah istimewa Yogyakarta. Akhir kata, saya Visintia Rina pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.